jelek aja sih ngubungin gue. Kayak sama orang lain aja. Tante Widya sama Ayah kan bisa langsung ngomong ke gue. Kalilah sayang, jangan emosional dulu makanya. Aku bareng sama Juki bukan panitia. Ini permintaan langsung dari keluarganya Om Wijoyo. Mbak, Mas Chelsea putih banget ya. Biasanya kan perempuan yang butuh event organizer. Om Wijoyo sangat antusias dan ingin memastikan sendiri acaranya berlangsung dengan baik. Kerjaan lo cuma merancang, mengatur, dan melaksanakan akad nikah itu sampai selesai. Tempatnya di musola ini. Enggak. Mana waktunya mepet lagi. Ya, jangan gitu dong sayang. Ya. Pengen banget deh Loli dipanggil sayang. Apaan sih, Loli? Nih, gue belum persiapannya. Merekrut kru, merancang bentuk acaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kal, ini perwakilan dari keluarga Om Wijoyo. Kenalin, ini Kalila. Kalila, ini Fahri, anaknya Om Wijoyo. Wah, ini apa lagi? Kok mengharukan banget wajahnya. Saya Loli. Silakan duduk, Mas Fahri. Oh, iya, makasih. Jadi kamu yang akan nanganin acara bapak saya? Saya belum bilang apa-apa kok. Ya udah bilang aja iya ya. Waktunya mepet, Mas Bro. Acaranya juga sederhana kok. Paling yang harus lebih dulu dilakukan prewedding fotografinya. Enggak. Saya tidak menangani prewedding fotografi. Kenapa? Ya karena kedua mempelai itu kan baru berstatus calon. Belum halal untuk foto bareng, berduaan. Apalagi pegang-pegangan. Cari orang lain aja. Kalila, hal ini tuh udah lazim banget. Ya kalau emang lu mau, nggak usah ada pegang-pegangan tangan. Toh yang melakukannya bukan elu. Ya tapi gue nggak mau memfasilitasi. Gimana, Fahri? Oh, bapak dan tante Widya sih pingin banget pakai wedding fotografi. Tuh kan, berarti job ini emang bukan buat gue. Ya, sayang sekali. Hidungnya bagus. Apaan sih, Loli? Kalau nggak gini aja, kamu punya nomor kontak IO lain nggak yang bisa bantu saya? Yang mungkin bisa menangani wedding fotografi? Ya ampun, Mas. Tinggal browsing aja di internet banyak. Saya kan udah bilang, saya tidak mau membantu untuk pelanggaran syariat apapun. Maaf banget. Udah malam. Gue pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Loli. Bukan yang satunya. Jomblo juga kayak lo. Terus terang, kalau yang ini saya harus bilang wow sambil jongkok, Pak Ustadz. Serius? Jawaban udah positif dari mulut Azam. Bahwa Tante Widya memilih Pak Wijoyo sebagai calon suaminya.
Bang Jack udah tahu? Belum. Saya telepon ke rumah saudaranya, dianya lagi keluar. Pak Jalal tolong teleponin dia deh. Saya nggak ada pulsa. Pak Ustadz mau ngejebak saya kan? Mana bisa? Ngejebak gimana? Alah, alah. Sok suci. Pak Ustadz mau ngejeblosin saya kan? Saya cuma minta tolong Pak Jalal kabarin Bang Jack. Gitu doang. Ngabarin kalau lamarannya ditolak. Dan Dek Widya menikah sama orang lain. Enggak banget deh. Kagak banget deh. Emang kenapa? Nggak masalah kan? Kalau Bang Jack anfal, gimana? Jantungnya kumat lah, kolesterolnya melunjak, dan gulanya ngedrop. Yang mau tanggung jawab tuh siapa? Atau sebaliknya, Bang Jack tiba-tiba jadi gelap mata dan ngamuk. Terus terang, kalau yang ini saya harus bilang wow sambil jongkok, Pak Ustadz. Serius? Jawaban udah positif dari mulut Azam. Bahwa Tante Widya memilih Pak Wijoyo sebagai calon suaminya. Bang Jack udah tahu? Belum. Saya telepon ke rumah saudaranya, dianya lagi keluar. Pak Jalal tolong teleponin dia deh. Saya nggak ada pulsa. Pak Ustadz mau ngejebak saya kan? Mana bisa? Ngejebak gimana? Alah, alah. Sok suci. Pak Ustadz mau ngejeblosin saya kan? Saya cuma minta tolong Pak Jalal kabarin Bang Jack. Gitu doang. Ngabarin kalau lamarannya ditolak. Dan Dek Widya menikah sama orang lain. Enggak banget deh. Kagak banget deh. Emang kenapa? Nggak masalah kan? Kalau Bang Jack anfal, gimana? Jantungnya kumat lah, kolesterolnya melunjak, dan gulanya ngedrop. Yang mau tanggung jawab tuh siapa? Atau sebaliknya, Bang Jack tiba-tiba jadi gelap mata dan ngamuk. Bagaimana Pak Ustadz? Satu kampung bisa ngungsi. Alah, itu cuma bayangan ente sendiri. Bang Jack gak gitu lah orangnya. Saya kalau punya pulsa, saya telepon sekarang. Saya beliin pulsa sekarang ya. Ente kan tahu sendiri, bukan masalah pulsa Pak Jalal. Siapa tahu ente berani jadi stuntman gantiin Ana ngomong ke dia. Terima kasih atas tawarannya. No way. Jadi gak beliin pulsanya. Kalau mau ngasih, ngasih. Kalau enggak. Ketawanya belakangan aja. Siap, Bos. Ya udah, saya pamit dulu. Kalau nggak ada yang mau nolongin saya. Itu Pak Ustadz bukan pertolongan namanya, tapi jebakan Batman. Saya bantu doa aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis dari mana nih? Ya biasalah Pak Jalal.
habis ngantar Udin ke bank, ngecek saldo. Alah, ngecek saldo mah di ATM aja kali. Duitnya banyak Pak Jalal. ATM mah nggak bakalan nampung. Wah. Pada mau minum apa nih semuanya? Ya apa sajalah Bu Jalal, yang penting tidak merepotkan. Buat orang kaya nggak ada yang merepotkan, Srol. Pak Jalal, tolong kurangi. Iya Pak Ustadz. Cuman bercanda. Just kidding. Kurangi gulanya buat saya, takut darah saya naik. Permisi. Pak Ustadz, ada PR nih buat Pak Ustadz. Selamatin Haji Royani sebelum dia pindah agama. What? Masih penasaran, Beh? Lah iyalah, ada duit gede di depan mata, tapi ditangkapnya licin. Jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau rezeki nggak akan kemana, Beh? Her, apa lu nggak curiga si Udin dapat duit banyak itu dari mana? Kan Bang Udin bilang dia dapat pinjaman dari temennya buat modal usaha jual beli tanah. Temennya yang mana? Nggak pernah ngasih tahu. Bisnisnya gelap, samar-samar, mencurigakan. Jangan sujon gitu, Abe. Pengennya sih nggak suudon, tapi emang si Udinnya aja bikin curiga terus. Jalan hidupnya aneh. Masa duitnya bisa ketahan sama kakek-kakek yang pelupa? Kalau duitnya bener, jalannya mulus-mulus aja tuh. Gitu ya, Beh? Makanya, tawaran dia buat balik sama lu, jangan langsung lu tanggepin. Lagi mikir mau beliin mobil baru ya buat Mama. Emang Mama bisa nyupir? Bisa? Mobil apa? Angkot? Ya mobil pribadi dong. Udah berapa orang yang dilindas sama Mama? Ratusan. Kok sekarang nggak nyupir lagi? Mama mau nyamain suaminya nggak bisa nyetir. Kok gitu? Masa sama-sama nggak bisa nyetir? Ya nggak apa-apa, biar sama. Lu cinta ya sama gue? Iya cuy. Papa ngapain sih duduk di situ sih? Temenin Mama makan. Lagi bingung nih, gimana caranya ngomong sama Bang Jack kalau Tante Widya mau menikah sama Om Wijoyo. Nyari omongin paling enak gak dapet dari tadi. Untuk berita kayak gitu, memang nggak ada omongan yang enak, Pak. Ibarat pare, dimasak apapun, ya tetap pahit. Dan harus tetap pahit. Kenapa harus tetap pahit? Ya karena itu takdirnya pare, Pak. Takdirnya kabar buruk, ya nyakitin hati. Jadi, Papa harus ngomong apa?
ngomong apa adanya sambil merem. Kalau tiba-tiba papa dengar suara ledakan atau bunyi gedebuk, ya memang itu yang harus papa dengar. Baiklah. Ada lagi, Ma? Mau beliin handphone baru ya buat mama? Nanti Papa mau ke Haji Royani. Sifat pelupa tuh orang makin parah. Sholat, tapi dia nggak tahu siapa Tuhannya. Innalillahi. Serius, Pak? Kenapa bisa gitu? Wallahu a'lam, Ma. Kenapa enggak? Allah pernah mendamparkan Bani Israel selama 40 tahun di padang pasir tanpa petunjuk jalan keluar sama sekali. Maksud papa, Haji Royani kayak gitu? Wallahu a'lam. Nanti Papa mau periksa dia. Ngapain sih sibuk ngurusin yang kayak gitu? Katanya mau getol cari duit buat bikin rumah. Insya Allah kita bakal punya rumah dan mobil. Jangan tanya dari mana. Amin. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keluarga harus diajarin etika, Sul. Nggak bisa didiemin. Iya, tapi bukan berarti kita itu harus memprotes dia, Din. Din. Ibunya si Ajam itu berhak memilih siapa saja yang dia sukai untuk menjadi suami. Nah, jadi kalau dia tolak Bang Jack, itu juga hak dia. Hah? Bang Jack ditolak sama Bu Widya? Emang sih, itu hak ibunya Ajam buat memilih orang. Tapi apa salahnya Bang Jack sampai ditolak? Iya, tapi itu bukan urusan kita. Lagian ngapain kita ke sana? Hah? Gua minta klarifikasi. Klarifikasi? Iya begitu. Silakan dia menolak orang lain, tapi jangan Bang Jack. Berani amat orang nolak Bang Jack. Punya jimat apa dia? Jun, diam kau. Den. Sini. Mari kita ikutin mereka. Ayo. Ayo. Den. Percuma kau ke sana. Hah? Kau tuh hanya mempermalukan diri kau. Gung, ikut. Kita bela Bang Jack. Mau kemana kalian? Hah? Mau apa kalian? Balik. Kita sayang Bang Jack. Teman-teman udah siap menghadapi Bu Widya. Betul. Hei. Apa-apaan sih? Kayak orang partai aja lu. Hancurkan Haji Widya. Serbu keluarga Ajam. Serbu! Jun. Sini kau. Sini. Sini. Saya nggak ada masalah dengan kamu, Srul. Kita cuma mau belain Bang Jack, ya? Iya. Kalian itu lihat dulu duduk persoalannya, baru bela orang. Bang Jack nggak apa-apa. Udah sekarang balik kalian bekerja. Ya udah balik kalian semua. Biarkan nasib Bang Jack ditentukan sama Allah. Astagfirullahalazim. Kalian ini enggak ya. Lah, saya baru mau ke rumah Bang Roy. Tolongin gue, Pak Ustadz. Ada yang gak beres sama gue nih. Daya ingat gue hancur total. Aduh. Hai, Ibu Eva. Bener kata Babe, dia ingetnya cuma sama cewek doang. Oh, silakan masuk. Kebetulan, tadi saya main ke rumahnya, mau nerusin obrolan. Dia minta diantar ke sini.
Bisa dibahas nanti nggak sih, Beh? Mari silakan masuk. Iya. Semalam gue panik banget Pak Ustadz. Gue mimpi ditanya malaikat, tapi nggak bisa jawab apa-apa. Innalillahi. Gila, dalam mimpi aja masih bisa lupa. Parah banget sih Bang. Terus, duitnya? Soal duit ntar dulu Bang. Kita dengerin ceritanya Bang Haji Royani dulu, ya? Iya Pak Ustadz, maaf. Terus ceritanya gimana Bang? Ternyata malaikat nggak bisa jawab pertanyaan gue, Pak Ustadz. Bukannya terbalik. Ente yang nggak bisa ngejawab pertanyaan malaikat. Enggak. Gue yang nanya-nanya malaikat, Pi. Gue yang nanya malaikat. Terus, apa pertanyaan Bang Haji ke malaikat? Nggak ada. Gue nggak jadi nanya karena gue nggak bisa jawab pertanyaan malaikat itu. Malaikat itu siapa, Pak Haji? Almarhumah istri saya. Dia nanya apa ke Pak Haji? Istri saya nanya, kapan saya nengokin dia? Saya nggak bisa jawab. Terus kenapa Abang Haji nggak bisa jawab? Siapa yang bisa tahu kapan bakal mati? Gue aja nggak pingin tahu kapan bakal mati. Abang Haji dulu seniman kan? Anak band kan? Iya Pak Ustadz. Gue pegang apa sih, Pi? Lah, dulu kan abang pegang gitar. Apa yang menggairahkan abang pada saat abang di panggung main gitar? Penonton Pak Ustadz. Penonton cewek. Terus, kenapa abang berhenti main gitar? Istri gue meninggal. Gak ada lagi yang dengerin gue. Paham. Gimana Bang Jack ya, Gung? Iya, juga nih Bang. Walah, yang mau nikah siapa? Yang mau ribut siapa? Bukan gitu, Roy. Kita itu kasihan sama Bang Jack. Dia itu sudah bertahun-tahun menduda. Incerannya diambil orang. Jangan fitnah kamu. Dia itu bukan diambil orang, tapi dia itu milih yang lain. Gak tahu diri banget tuh si Ajab. Gak inget apa? Waktu ngedapetin si Ayah, dia kan dibantuin sama Bang Jack. Betul. Alah, mentang-mentang Bang Jack miskin, ditolak. Emangnya kalau yang miskin nggak boleh ditolak? Tetanggaku di kampungku miskin dan maling. Silakan bawa ke rumahmu. Gue tahu keluarga aja menganggap Bang Jack rakyat kecil yang bisa diinjak-injak. Cacing aja kalau diinjak tuh bisa menggeliat. Ini negara republik, Bung. Kalian atas harus bisa membagikan hartanya. Jangan makan sendiri.
Dian, kalian gila semua. Masalahnya apa? Ributnya apa? Merebutnya kemana? Jangan-jangan revolusi dunia ini ya gara-gara yang seperti ini nih. Kenapa sih dia? Biasa, kalau belum makan itu suka jadi revolusioner. Oh, tenang. Sabar. Astagfirullahaladzim, istighfar Kang. Sabar. Istighfar. Makan. Sebentar lagi maghrib. Makan. Iya, bentar. Lapar gue. Mbak Kalila yang cantik aja belum laku. Apalagi aku yang abal-abal begini. Aku memang tidak seputih Mbak Kalila dan mancung kayak Mbak Aya. Tapi aku cukup sensual dan beragama Islam. Mestinya peluangku juga banyak. Aku ini cantik dalam bentuk yang lain. Sholat dulu. Sholat. Sholat apaan? Ya sholat sunnah lah. Lalu perbanyak istighfar. Nanti kalau udah hilang marah kau itu, baru kita tempat si Ajam, kita marahi dia habis-habisan. Gua kasihan sama Bang Jack. Sholat. Astagfirullahaladzim. Punya sahabat satu-satunya tapi kelakuannya macam mana awak aja. Bang Udin kenapa, Bang? Itu si Azam tuh mau diamuknya. Sakit hati dia karena ibunya si Ajam itu memilih Om Wijoyo. Yang husuk sholatnya, bersikaplah santun di hadapan Allah. Begitulah nasib Bang Jack. Banyak pendukung, tapi belum tentu menang. Sedangkan Pak RW yang kurang pendukung, terpilih lagi jadi ketua RW. Oh ya, Bang Jack kemana nih? Itu urusan Ustadz Ferry, Bang. Kita cuma penggembira aja. Macam apa reaksi Bang Jack nanti? Ya, kita sama-sama tahu lah, Bang. Gimana cintanya Bang Jack sama Tante Widya. Hancur banget pasti hatinya. Yang khusus sholatnya. Menangislah dalam sholat karena kau itu mengerti. Bukan karena ingat orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, ini Bang Asrul, tukang bekam yang udah naik haji. Bang Asrul, ini Fahri, anaknya Om Wijoyo. Iya. Oh iya, teman-teman. Saya datang ke sini mau minta tolong bantuannya nanti untuk mengatur acara akad pernikahan bapak saya. Rencananya itu kapan? Ya, secepatnya. Amin. Ya, insya Allah. Oh ya, rencana tempat akad nikahnya itu nanti di mana? Tante Windia sih inginnya di musola ini. Siapa bilang? Nggak ada akad nikah di sini. Ini musolanya Bang Jack. Ini tempat ibadah, bukan tempat untuk menyakiti hati Bang Jack.
masalah apa ya, Pak? Udah. Belum. Ini nih, biang keladi suramnya masa depan Bang Jack. Kalau gitu yang salah bukan saya, tapi bapak saya kan? Den. Duduk. Gua nggak terima Bang Jack dilecehin, disingkirin, ditolak. Yang nolak kan bukan bapak saya, tapi Tante Widya, kan? Jadi yang salah siapa? Tante Widya. Nah, kalau gitu, kita serbu Tante Widya. Yuk. Oh, yuk, Pak. Ya Tante Widya salah nih. Udah. Bang Udin, kita semua sedih Bang Jack nggak mendapatkan impiannya. Tapi ingat Bang, yang punya impian bukan cuma Bang Jack. Jadi kita doain aja biar Bang Jack dapat penggantinya. Nah, cemana? Udah tenang kau sekarang, nak? Nah, kalau begitu kan enak ngomongnya. Nggak kayak lo tadi, kasar. Saya lagi. Emangnya saya ngomong apa, Pak? Tatapan lu sinis ke gua, pakai melotot. Mata saya yang lebar, bukan saya melotot, bukan saya sinis. Sinis mana ada yang matanya lebar? Emang udah turunannya main fisik lagi, Pak. Aduh. Gua nggak suka lu panggil gua Pak. Allah, Mak. Mau kau ini apalah, Din? Hah? Ya udah, sekarang salaman sama orang ganteng. Untuk apa? Gua sekarang masih mewakili sakit hatinya Bang Jack. Jadi buat apa gua salaman sama lu? Loh. Saya kan di sini butuh keamanan. Militer, iya. Saya butuh keamanan militer untuk menjaga acara akad pernikahan bapak saya. Gua nggak butuh. Ada honornya, Bang. Duit gua banyak. 50.000 aja mah bisa gua cari sendiri. Dek Fahri, orang satu ini bisa membuat makar dan huru-hara. Tapi sebetulnya pikirannya ini polos dan sederhana dia ini. Hah? Oke. Saya untuk budget keamanan ada 500.000, Pak. Bang, maaf. Astagfirullahaladzim. Jadwalnya mana? Hah? Kapan acaranya? Gue juga kan perlu tahu. Jangan ngomong doang. Nah, sekarang kau ulangi sholat kau. Udah selesai? Belum. Tadi kau itu ngelongok ke kiri dan ngelongok ke kanan. Nggak husuk kau. Udah, sekarang ayo ulangi sholat kau tuh. Besok aja. Din, mau kau ku pertebal pipi kau? Hah? Gue sebel banget sama Nusrul. Dan lu si orang baru. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah pun dibentak-bentak sama dia. Oke, gua ngerti perasaan lu. Tapi sekedar bantuin ngurus acaranya kan nggak apa-apa, Kal. Nggak apa-apa gimana? Aduh, Om nggak ngerti banget perasaan Kalila sih. Kalila nggak mau ketemu Azam. Ya udah, pokoknya kamu tentukan mana yang nyaman untuk kamu. Lagian Kalila sendiri juga banyak kerjaan. Iya. Kan Om sendiri yang bilang suruh ngelupain Azam. Iya Kalila, Om salah. Mama kok nyalain Papa sih? Emang Papa salah? Ini apa lagi? Bu, barusan Loli merenungkan sosok diri Loli. Loli pengen dianalisa supaya Loli bisa mengenal kekurangan dan kelebihan Loli. Allahu Akbar.
udah, dengerin aja, Ma.